dan mukanya nggak jelas karena ketutup rambut dan agak sedikit ngeblur, dan bajunya putih, dan dia tuh nggak mencapai tanah gitu. Itu bisa disebut kuntilanak. Dan setelah itu adik aku langsung dateng, udah beres, terus mereka bilang, ayo kita langsung lari pagi sekarang sebelum terang dan sebelum rame. Akhirnya kita jalan bareng tuh. Jadi kita lari paginya itu nanti pas di jalan raya gitu. Jadi kita dari sawah, maksudnya dari perumahan terus ke sawah, dari sawahnya itu udah lari, terus langsung ke jalan raya itu lari. Jadi kita jalan dulu menuju perumahan. Pas mau sampai ke tempat pesawahan itu kan ada ngelewatin kayak Pertamina Gardu gitu ya. Jadi namanya tuh kalau di Subang tuh namanya Gardu ya. Jadi kayak orang-orang pos kamling gitu loh. Biasa orang-orang kayak nongkrong kayak gitu. Tapi emang nggak ada siapa-siapa di situ. Dan emang aku ngeliat sekitaran kok kayak sepi gitu kan. Kok orang-orang pada mager apa ya? Kok subuh-subuh gini nggak ada yang misalnya kayak jualan bubur ke, atau misalkan mau ke pasar ke, atau rame. Ini tuh benar-benar sepi banget nih. Ya udahlah, aku udah nggak pikir panjang lagi. Terus aku juga ya udahlah mencoba melupakan semua hal-hal yang tadi. Yang penting sekarang aku pengen lari pagi sama teman-teman aku dan juga adik aku. Setelah kita jalan udah sampai Gardu nih, tiba-tiba aku ngedenger suara tangisan bayi. Kayak gitu loh, biasa kan bayi kalau nangis kayak gitu, jadi tangisannya tuh kayak kayak ngejerit gitu loh, kayak kayak ngejerit gitu. Terus kayak adik aku dan temen aku langsung bilang, aduh subuh-subuh kok ada bayi nangis gitu kan, bayi di mana tuh? Iya berisik banget gitu kan. Kita langsung ngomong, itu bayi siapa nih gitu kan. Tapi nih pas kita mau menuju ke belokan di mana tempat kita mau lari pagi itu mau ke perjalanan sawah. Jadi jalannya tuh luas banget ya, cuman pinggirnya sawah gitu kan. Kita mau belok ke situ, tiba-tiba aku ngelihat kayak ada cahaya kayak gini lah ya, segede gini, lumayan gede lah ya, lumayan gede sih dari sini, cuman ini perkiraan aja ya. Jadi cahaya kayak gini, kecil banget dari jauh. Kalau dari jauh kan yang namanya kalau di dunia maksudnya kayak di tempat yang gelap, kalau kita ngelihat cahaya kayak gitu, kita ngelihatnya kayak motor, kayak cahaya motor atau mobil. Aku pikir kayak oh itu ada kendaraan tuh gitu kan. Tapi setelah lama-kelamaan kok cahaya itu berubah, langsung membesar. Dari misalnya segede gini, langsung membesar, langsung membesar. Kalau cahaya mobil atau motor dari kejauhan kan pantulannya cahayanya cuma sedikit. Ini kayak semakin deket gitu loh. Jadi kayak dari jauh tuh kayak ngehampirin gini. Dari cahaya kecil ngehampirin langsung gede, agak ngeblur gitu. Dan aku langsung bilang, itu apa sih? Kok dari cahaya kecil dikiranya motor atau mobil gitu kan? Tapi enggak, ini cahaya loh. Aku bilang gitu ke teman aku dan adik aku langsung pada lihat kan, lihat tuh dari ngeblur kayak gitu, makin gede, jadi semakin dekat tuh semakin gede gitu loh, semakin gede cahaya. Dan tiba-tiba setelah jarak yang tidak begitu jauh, cahaya itu langsung mendekat dan seketika langsung berubah wujud. Dan tiba-tiba cahaya itu langsung berubah wujudnya. Jadi sesosok perempuan yang ya aku lihat agak ngelayang gitu ya, rambutnya panjang banget dan mukanya nggak jelas karena ketutup rambut dan agak sedikit ngeblur, dan bajunya putih, dan dia tuh nggak mencapai tanah gitu. Itu bisa disebut kuntilanak. Dan itu aku, teman aku, dan adik-adik aku sama-sama melihat perubahan dari cahaya, langsung berubah menjadi sesosok makhluk astral, yaitu kuntilanak. Dan itu dia langsung ngedeket. Ketika dia udah berubah wujudnya menjadi kuntilanak,
kita semua langsung serentak lari sekencang-kencangnya karena kita takut. Karena masalahnya si cahaya itu kayak ngedeketin kita dan maybe kayak ngejar kita gitu loh. Jadi dari jauh ngedeketin, berarti kan mau nyamperin atau mau ngejar atau something. Jadi aku dan teman-teman aku langsung lari, tapi kita sambil lihat juga gitu kan, lari sambil kita lihat ke belakang, lagi masih ngikutin juga. Kita lari sengeceng-ngecengnya sampai udah sampai kenceng banget lah gitu kan. Dan itu tuh masih nyamperin, masih ngejar kita gitu, dan sosoknya masih terlihat sangat jelas. Dan sekali lagi aku bilang, kayak sedikit melayang gitu, tapi nggak begitu jauh. Jadi kayak misalnya nih ya, meja ini, cuman semeja ini doang, keplak kayak gitu. Dan aku langsung lari, adik aku langsung nangis gitu kan. Terus aku bilang, ini kenapa sih jadi kayak gini? Pas udah kayak gitu ya, kita akhirnya sudah jauh lari, ada kayak jembatan gitu ya, jembatan. Kita udah melewati jembatan ya, turunan gitu. Aku udah melewati itu turunan bersama dengan adik-adik aku. Aku sambil lari lagi, terus aku lihat ke belakang, dia berhenti. Ternyata dia berhenti. Dia udah gak ngejar kita lagi, cuman sampai jembatan tanjakan itu. Jadi jembatan itu ada tanjakannya, cuman sampai situ. Terus kita akhirnya masih lari kecil-kecil, masih kayak kepo juga sih, kayak kok berhenti ngejar sih gitu kan. Sambil lari, sambil lihat ke belakang, kita semua lihat ke belakang, dia masih ada, diem di kayak gini nih, diem di jembatan itu, berdiri sambil memperhatikan kita, sambil melihat kita, diem aja nggak ngapa-ngapain. Sampai aku jalan, karena aku ngerasa dia udah nggak ngejar lagi sih, aku langsung jalan. Dia masih kayak gini ngeliatin aku. Disitulah aku ngeliat kayak jelasnya. Kalau jujur ya, dari cahaya dia berubah itu masih agak ngeblur ya. Tapi setelah kita melihat dia berdiam diri di situ, ngeliat dong kayak rambutnya tuh panjangnya tuh sebetis, panjangnya tuh sebetis, jadi nggak sampai panjang banget sampai ke tanah gitu, sebetis. Terus ya bajunya putih gitu, terus mukanya setengah gitu, kayak gini nih, ini rambut nih gini, terus dia cuma ngeliatin mukanya setengah, dan mukanya sih kayak apa ya namanya, masih jelas sih, cuman kayak nggak seger gitu loh, kayak orang sakit gitu, tuh kayak pias gitu bahasa Sundanya, ini pias gitu orangnya, pias gitu kan. Terus aku sambil jalan juga, terus aku ngeliat dari aku tuh kok berhenti sih, iya kok berhenti sih. Terus teman aku bilang, oh iya, yang kayak gitu tuh ada batas-batasnya, mereka tuh punya wilayah masing-masing. Mungkin wilayah dia itu cuman dari gardu sampai jembatan ini doang. Jadi dari jembatan sini nanti ke arah mana atau ke arah mana tuh itunya apa sih, penguasanya beda-beda. Jadi setiap wilayah itu ada penguasanya masing-masing. Nah dia cuma sampai segitu doang, makanya dia nggak bisa ngejar lagi gitu kan. Tapi dia masih ngeliatin loh, sambil kita cerita-cerita kayak gitu tuh ya, dia tuh masih ngeliatin terus. Sampai kan ini kan jauh nih, jauh banget ini ya, kita ini kan, ini misalnya jembatannya tanjakan, kita di sini tuh belokan jalan menuju, motong jalan mau ke rumah kami, rumah aku gitu kan, mau ke rumah aku lagi dan rumah teman-teman aku. Jadi rumah teman aku dan aku nggak begitu jauh sih, jadi daerahnya sama sedaerah, jadi segitu kan. Jadi ini jembatan, tanjakan, ya ini pudunan gitu ya, sorry. Terus langsung belok, kita udah nyampe belok nih ya, sambil kita ngintip tuh dia masih ada, diem di pudunan itu sampai kita belok. Dan aku di situ langsung lari lagi dong, ayo kita lari lagi. Aku takutnya si hantunya tuh kayak mikir gitu loh, apa gue motong jalan aja gitu ya, kan takut ya kan, takut nih hantu pinter gitu kan. Aku takutnya motong jalan, akhirnya kita lari. Setelah gitu tiba-tiba kita mendengar suara azan subuh, dan gak begitu jauh dari situ orang-orang udah pada keluar untuk sholat ke masjid.
di situ, dan aku juga kebetulan melewati masjid juga setelah gak lama dari situ. Terus aku bilang, loh ini kok baru azan subuh, orang-orang kok kayaknya baru bangun. Ya terus apa kita nggak kepagian? Kan kita biasanya lari paginya jam 5 setelah azan subuh gitu. Kok bisa-bisanya kita lari pagi, pas udah dikejar-kejar gitu barulah azan gitu. Terus ternyata teman aku si Pajar sama Susi, dia bilang dan minta maaf kalau dia lupa kalau mereka itu tiba-tiba kebangun tengah malam, dan mereka menyangka kalau pas waktu mereka mau ngajakin aku lari pagi dan nyamperin aku ke rumah itu adalah subuh, padahal itu adalah jam 3 pagi. Berarti setelah aku mendengar suara si Wanti itu mungkin di sepertiga malam atau mungkin jam 2 pagi dong. Berarti kan yang aku dengar itu dan teman aku ngajakin aku tuh bukan subuh. Aku disitu langsung mikir, loh ya pantas aja kita dikejar, pantas aja kita diganggu. Orang itu belum sholat subuh, orang belum pagi, itu kan masih kehitungnya malam dong. Justru kalau kata orang-orang zaman dulu nih, gangguan hantu itu atau hantu biasa berkeliaran itu sebelum subuh. Itu dimana kalian bisa melihat banyak sekali hantu. Serem.